Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Khonifidin muslimin muslimat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas pemberiannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha memberi rizki kepada kita semuanya. Mudah-mudahan rizki yang kita terima selama ini kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah makna syukur adalah mentasarufkan, menjalankan dan menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syukur, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya, tetapi sebaliknya jika kita kufur maka Allah akan mengadab kita. Siksa Allah sangat pedih sekali. Salat dan salam senantiasa kita ucapkan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarganya, ahli baitnya, istri-istrinya, anak-anaknya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jejak dan langkahnya sampai hari kiamat. Khonifidin, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mungkin kita sedikit akan membahas tentang perjalanan Nabi Adam alaihissalam, atau bapak kita, atau yang pertama kali dari kalangan manusia yang Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan mari kita ambil hikmah dan ibrahnya dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim. Rawal Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi, wal Imamu Muslimun rahimahullahu ta'ala fi sahihihi, wal lafdhu lahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu azza wa jalla Adama ala suratihi tuluhu sittuna dhira'an falamma khalaqahu qala idhhab fasallim ala ulaika an-nafari wa hum nafarun minal malaikati wa hum nafarun minal malaikati julusun fastami' ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Faqala assalamu alaikum, faqalu assalamu alayka wa rahmatullahi, fazaduhu wa rahmatullah.
fa kullu man yadkhulul jannata ala surati Adam falam yazal al khalqu yanqusu ba'dahu hatta al-an. Dijelaskan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dalam bentuknya, yaitu panjangnya tingginya 60 hasta. Tatkala Allah selesai menciptakannya, beliau berkata, idhab, pergilah kamu wahai Adam, wasallim ala ulaikan nafar, dan berilah salam kepada mereka itu. Siapa? Wahum nafarun minal malaikah, yaitu mereka beberapa malaikat julusun yang sedang duduk-duduk. Fastami', maka dengarkanlah, ma yuhayyunaka, apa-apa yang akan mereka ucapkan kepadamu, karena sesungguhnya itu adalah ucapan penghormatanmu dan juga ucapan penghormatan keturunanmu. Faqala, maka dia berkata, assalamu alaikum, keselamatan teruntuk kalian. Faqalu assalamu alaika warahmatullah, maka mereka para malaikat yang sedang duduk-duduk bermajlis juga, entah di mana ya, ini di alam yang gaib kita tidak tahu. Mereka menjawab, assalamu alaika warahmatullah, semoga juga keselamatan kepadamu dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fazaduhu rahmatullah, mereka para malaikat itu menambahkan rahmatullah, ya, semoga rahmat Allah juga. Fa kullu man yadkhulul jannah, maka setiap orang yang masuk ke dalam surga, dia dalam bentuk Nabi Adam yang pertama kali. Falam yazal al khalqu, ya, masih saja senantiasa terus penciptaan itu berkurang sehingga sampai sekarang ini, ya. Ya, mungkin kalau dikatakan Nabi Adam alaihissalam tingginya adalah 60 hasta, atau mungkin sekitar berapa meter tuh Pak ya? Satu hasta itu kurang lebih 30 cm. Maka kurang lebih 18 meter gitu ya, kurang lebihnya. Nah, karena terus penciptaan berlanjut sampai sekarang, itu berkurang sehingga sampai bentuk yang sempurna dari anak cucunya itu adalah ya seperti yang kita saksikan sekarang ini. Ya, rata-rata ya tingginya orang Indonesia itu adalah 165 sampai 170. Kalau orang Eropa mungkin karena mungkin gennya juga berbeda, ada yang 170 sampai 180 mungkin ya. Tetapi mungkin itu sudah jarang ya. Allah taala a'lam. Jadi demikianlah hadis ini menjelaskan kepada kita, ya. Tentunya kita akan memahaminya bagaimana para ulama menjelaskan hadis ini ya. Dalam syarah hadis ini, para ulama menjelaskan, qala al ulama fi syarhi hadzal hadits qauluhu idhhab fasallim ala ulaikan nafar fastami' ma yuhayyunaka. Di dalam hadis ini fihi is'arun bi annahum kanu ala bu'din. Ini dijelaskan bahwa mereka yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Adam untuk bertemu itu dalam keadaan yang sangat jauh, ala bu'din. Pergilah gitu ya. Tidak dijelaskan di sini berapa jaraknya Nabi Adam berjalan menuju
malaikat-malaikat yang sedang bermajelis, yang sedang berduduk-duduk ya di suatu tempat. Tidak dijelaskan juga di dalam hadis ini ya. Wa fihi dalilun, di dalamnya juga ada sebuah dalil ala istihbabis sya'i. Dalil disunnahkannya berjalan as-sa'i, atau ada sebuah usaha li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Jadi untuk menuntut ilmu itu harus ada usaha. Kalau dalam hadis secara zahir apa? Nabi Adam jalan menemui sekelompok malaikat. Jadi jalan. Jadi tidak diam terus kemudian mendapatkan ilmu. Ya, maka dari sini juga dijelaskan oleh para ulama bahwa ilmu itu didatangi. Bukan ilmu yang mendatangi kita, tetapi kita yang mendatangi ilmu tersebut. Wa anna Adam alaihissalam, dan bahwa Nabi Adam alaihissalam awwalu man sa'a li talabil ilmi. Dijelaskan juga di sini bahwa Nabi Adam alaihissalam orang yang pertama kali berjalan dalam rangka menuntut ilmu, atau beliau orang yang pertama kali safar di dalam menuntut ilmu, berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Wanifidin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang pertama yang memberikan isyarat kepada kita ya, bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama kali mungkin mengucapkan salam. Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama kali menuntut ilmu. Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama kali melakukan perjalanan ataupun safar, ataupun melakukan satu usaha dengan kemampuannya untuk menuntut ilmu. Jadi beliau bukan hanya sekedar bapak kita saja, bukan hanya sekedar seorang nabi saja, tetapi beliau juga adalah orang yang pertama kali menuntut ilmu. Maka beliau adalah sebagai contoh uswah hasanah buat kita semuanya, buat anak cucunya, bahwa bapak kita itu juga seorang yang semangat ya, mujtahid, ataupun bersemangat bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, karena melakukan perjalanan menemui malaikat untuk menuntut ilmu. Dalam hadis yang kedua, qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari fi sahihihi fi kitabil ilmi babun ma dzukira fi dhahabi Musa fil bahri ila al-Hidr alaihi wassalam. Disebutkan juga dalam kitab Al-Ilm ya, bab tentang apa yang disebutkan di situ, dhahabu Musa, perginya Nabi Musa alaihissalam ke lautan untuk menemui Nabi Khidir. Ya. Wa qaulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ya, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, apakah aku boleh mengikutimu ala antu alimani, supaya engkau mengajarkan kepadaku mimma ulimta, apa-apa yang telah dipelajarkan kepadamu, atau apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada kamu. Rusda ya. Rusda itu lurus ya, bimbingan. Apa-apa yang telah, ilmu yang telah Allah berikan kepada engkau, ilmu yang membimbing, ilmu yang baik ya. Nah, ini juga menunjukkan ada hadis yang lain bahwa Nabi Musa alaihissalam ya, dalam ayat dijelaskan beliau juga menemui Nabi Khidir untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Seorang nabi ya, seorang nabi masih menuntut ilmu.
Tsumma rawal Bukhari bi sanadihi ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian juga diriwayatkan oleh Bukhari dengan sanadnya sampai Ibnu Abbas, ya. Annahu tamaro, bahwa beliau berdebat, ya, ikhtalafa, berbeda pendapat, dan dengan Al-Hur bin Qais, ya, tentang sahibu Musa alaihissalam, siapa yang menemani Nabi Musa, siapa dia. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa dia itu adalah Nabi Khidir, ya. Ya, ini ada sedikit perbedaan. Ada yang mengatakan juga bahwa beliau adalah Yusha bin Nun, ya. Jadi suatu saat bahwa dijelaskan Nabi Musa, bainama Musa fi mala'in min Bani Israel, tatkala Nabi Musa berkumpul di kalangan Bani Israel, datanglah ja'ahu rajulun faqala hal ta'lamu ahadan a'lama minka. Seorang laki-laki itu berkata, apakah ada seseorang yang lebih tahu daripada engkau, wahai Nabi Musa? Qala Musa la. Nabi Musa berkata, tidak ada berarti. Berarti Nabi Musa yang paling pintar begitu, ya. Tidak ada yang pintar sementara ini saya, gitu, ya. Karena dia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, bal abduna al-Khidr. Wahai Musa, bukan engkau. Mungkin, ya. Bahkan di sana ada seorang hamba yang lebih mengetahui dari kamu, yaitu namanya Al-Khidir, Nabi Khidir. Fa'asala Musa as-sabila ilaihi. Maka Nabi Musa penasaran, loh, ternyata ada orang yang lebih pandai dari saya. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah untuk bertemu dengan beliau supaya belajar ilmu-ilmu yang telah Allah berikan kepada dia. Jadi Nabi Musa bertanya kepada Allah, bagaimana caranya saya bisa ketemu dengan orang itu sehingga saya bisa menuntut ilmu, belajar. Faja'alallahu lahul huta ayatan. Maka Allah jadikan al-hut. Hut itu adalah ikan. Disebutkan dalam Al-Quran itu satu adalah hut, yaitu ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Berarti ini ikannya besar. Ada yang menjelaskan panjangnya 20 meter, kemudian beratnya itu 7 ton. Ya, wallah alam. Ya, itu kalau diukur itu mungkin dari sini ke sana 20 meter, ya, besar banget. Jadi memang orang itu masuk. Konon lidahnya ikan paus yang paling besar itu, lidahnya saja itu bisa memuat 45 orang dewasa. Lidahnya itu, ya. Jadi kumpul di situ, itu muat lidahnya itu, ya. Apalagi cuman menelan seorang Nabi Yunus alaihissalam. Ada juga di sini dijelaskan hut di sini. Para ulama ada yang menjelaskan hut ini adalah bekal makanan, juga sebagai tanda sinyal ketika pada makanan ini ada sesuatu terjadi, maka disitulah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Ada yang mengatakan itu ikan gereh, ya, ikan asin. Jadi ikan asin. Bagaimana caranya saya bertemu dengan Nabi Khidir? Udah bawa ikan asin ini sebagai bekal perjalanan, ya, dalam perjalanan gitu, ya. Ya, ternyata dalam perjalanan ikannya dimakan separuh, kemudian tiba-tiba lapar lagi kan, ketika kan masih ada separuh ikan asinnya. Ketika diambil, ikannya kemana ya? Tadi kayaknya di sebuah batu
ketinggalan atau lupa di situ ya. Ternyata apa? Setelah diparanin, dideketin, ya ikannya itu hidup. Wah, subhanallah ya. Jadi ini bisa saja Allah Subhanahu wa taala melakukan hal ini karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ini juga pernah terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim malam-malam ada yang mengetuk pintu, ya. Kemudian Nabi Ibrahim tidak marah. Nabi Ibrahim justru melayani tamu itu, walaupun tamu itu orang-orang yang asing. Ya, Nabi Ibrahim akhirnya mempersilahkan masuk. Setelah itu mereka duduk-duduk, Nabi Ibrahim melayu nyangguri, ya, nyang gandok. Gak ada makanan. Yang nyuguhin tamu, ini ada tamu harus nyuguhin. Pergi ke belakang ternyata gak ada apa-apa. Adanya sapi yang punya dia satu-satunya yang paling gemuk. Akhirnya diambil, disembelih, dipanggang. Ya, jadi Nabi Ibrahim nyembelih sapi tiambahan Pak, 1 orang. Ya. Nek kita pas Idul Kurban itu berapa orang Pak? 10 orang. Ya, menjatuhkan 10 orang, ditarik sana, tarik sini, ada yang ke pental kakinya sampai meninggal. Ya, ya beliau sendirian gitu. Gimana caranya? Sebenarnya ada tekniknya. Ya. Ya. Kemudian dipanggang, disuguhkan kepada tamu-tamunya itu. Ternyata tamunya itu kok nggak makan-makan gitu. Aneh, silakan dimakan. Kami mau memakan hidangan Anda, tetapi harus dibayar. Kami harus membayar Anda. Gitu ya. Oh, nggak bisa, masa tamu suruh bayar? Ada nggak ceritanya nih Pak? Kita bertamu ke orang, tamunya suruh bayar suguhannya. Nggak ada, itu kecuali di warung kopi. Lah, setelah itu oke lah, kalau memang harus saya ini dibayar, bayar dengan mengucapkan bismillah. Ya. Kemudian kalau sudah selesai makan, ucapkan alhamdulillah. Tapi kok nggak makan-makan, gitu ya. Kami ini adalah utusan Allah. Kami ini adalah malaikat yang akan memberikan berita gembira kepada Anda bahwa istri Anda akan mengandung seorang bayi. Ya, istrinya di belakang itu teriak-teriak gitu ya. Gak mungkin lah, mustahil, sudah tua. Dan juga belum percaya, tamu datang tengah-tengah malam, mungkin ya, belum percaya juga. Untuk membuktikan bahwa kami adalah para utusan Allah Subhanahu wa taala yang juga akan menyiksa kaum Nabi Lut. Ya, jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu kira-kira satu masa. Ya, entah Nabi Ibrahim ketemu dengan Nabi Lut atau tidak, saya belum baca. Ya, tetapi satu masa. Nah, untuk membuktikannya, daging sapi yang tadi dipanggang tadi itu diusap sama malaikat, kemudian berubah menjadi sapi yang hidup lagi. Ya, ini yang saya baca baru 2 ini ya, kisah daging yang sudah matang ya, diusap oleh malaikat kembali menjadi sapi seutuhnya 1 ekor. Dan kalau ikannya Nabi Musa yang buat bekal yang baru dimakan separuh itu, ya tiba-tiba ya Allah hidupkan dia, Allah utuhkan dia, kemudian berenang ke lautan. Akhirnya Nabi Musa mengikuti ikan itu sampai di mana dia berakhir. Ternyata apa? Sampai ke 2 pertemuan laut, ila majma'il bahroini. Atau dijelaskan au amdi hukba, atau sampai kita melakukan perjalanan selama bertahun-tahun. Karena hukbah itu artinya apa? Bertahun-tahun, minimal 8 tahun hitungannya. Padahal lebih. Karena apa? Dalam surat An-Naba, labisina fiha ahqaba.
Orang-orang kafir itu mereka akan tinggal di neraka ahqaba, jamak dari hukbun. Ahqab artinya berhukum-hukum, padahal satu hukumnya itu minimal 8 tahun. Ada yang mengatakan itu orang-orang Arab untuk menyebutkan betapa lamanya, maka dengan menggunakan kata-kata ahqaba atau hukum. Berarti bisa dibayangkan perjalanan Nabi Musa alaihissalam, daratan dan juga lautan, itu bisa diperkirakan tahunan, bahkan puluhan tahun. Dalam rangka apa? Dalam rangka ketemu Nabi Khidir untuk menuntut ilmu, ingin bertanya. Ya, ini setelah ketemu apa? Wahai Nabi Khidir, coba ajarkan kepada saya apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada kamu. Padahal melakukan perjalanan tahunan, masya Allah. Kalau kita dari rumah ke sini berapa meter, Pak? 10 meter. Dari Tawangsari ke sini 2 kilo, 3 kilo, maksimal 5 kilo. Enggak lama dan enggak panjang. Sebetulnya kita ini adalah generasi yang masa di mana anugerah Allah itu sangat melimpah banget. Dulu orang cari hadis itu sampai satu hadis aja sampai berjalan 1 bulan. Sekarang hadis di tangan kita. Ini komplit, ini kutubitis ada di sini, Pak. Al-Quran apalagi. Jadi sebetulnya kalau ada orang sekarang nggak tahu Islam, itu ya kebangetan. Handphone di tangan kita, kita mau nggak tahu apa masalah, misalnya ustadznya jauh, tanya aja sama Ustadz Google, atau tanya sama Syekh Google. Ya minimal itu tanya dulu. Ya semoga Allah memberikan hidayah kepada Google, karena dia punya orang kafir. Ya, hadahullah, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Dia tahu Islam tapi dia tidak Islam, ya. Kemudian selanjutnya wakila lahu idza faqattal hud, kalau kamu wahai Musa kehilangan ikanmu, ya, maka kembalilah, farji fa innaka satalqahu. Ternyata betul ketika Nabi Musa habis memakan separuh ikannya itu, dia melakukan perjalanan, lupa bekal kita mana tadi? Ketinggalan. Lupa di mana meletakkannya. Ternyata kembali ke tempat semula yang beristirahat tadi, ternyata ikannya itu hidup dan berenang di laut. Akhirnya Nabi Musa melakukan perjalanan di lautan. Tentunya pakai apa? Pakai logika kan, pakai perahu, pakai sampan. Sampai di mana? Nah, sampai ketemu di pertemuan 2 lautan. Ya, ini memang dalam kitab ini ya, Safahatun min sabril ulama fi tahsilil ilm, ya. Kitab ini cukup bagus ya, menjelaskan bagaimana perjalanan para nabi ya, dari mulai Nabi Adam termasuk Nabi Musa di sini dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian dalam kitab ini nanti akan dijelaskan bagaimana juga para sahabat di dalam menuntut ilmu. Setelah itu dijelaskan dalam kitab ini bagaimana para ulama dulu menuntut ilmu. Masya Allah. Ya, semangatnya, getolnya mereka di dalam bertolabul ilmi dibandingkan dengan kita sangat jauh sekali. Ya, tidak ada apa-apanya kita ini. Maka kita semestinya harus bisa lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam menuntut ilmu. Yang belum bisa baca, belajar membaca Al-Quran. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, baca artinya, baca tafsirnya. Ya, yang belum bisa juga belajar bahasa Arab, ya Quran terjemah itu bagus sekali ya, sehingga yang kita baca di waktu sholat kita memahaminya. Khawanifiddin rahimahullah. Kemudian
Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari. Dalam Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, hadzal babu ma'qudun litarghib fi ihtimalil masyaqqah fi talabul ilmi. Dalam bab ini ada sebuah ikatan atau terikat adanya apa? Litarghib, untuk menyemangati kita, untuk mendorong kita, ataupun di sini dijelaskan bahwa adanya ihtimalul masyaqqah, adanya rasa berat, susah payah, ya, berpayah-payah, ya, bercapek-capek fi thalabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Jadi dalam menuntut ilmu itu memang ada payah, ada susahnya, ada nggak betahnya, ada jemunya, ada halangannya, ada rintangannya, berat. Bayangkan itu Nabi Musa tadi melakukan perjalanan daratan dan juga melakukan perjalanan lautan. Berat sekali. Padahal sekarang anak-anak kita kalau suruh belajar, ya, diantar sama orang tuanya, masuk kelas, buku sudah ada, ya kan? Sebetulnya secara zahir sepertinya tidak ada kesusahan, tidak ada rasa berat. Padahal sunnahnya dalam menuntut ilmu, seperti yang dijelaskan Ibnu Hajar di sini, harus ada masyaqqahnya, harus ada berat-beratnya, susah-susahnya. Ya, susahnya sekarang berbeda, ya. Mungkin jemu, mungkin karena ada godaan dari luar. Ya, godaan dari luar itu apa? Adanya Android, ataupun mungkin adanya acara-acara ataupun apa, termasuk fisik juga, ya, mungkin lelah, capek, ngantuk, biaya, ada yang nggak bisa bayar SPP, ya, ada itu banyak juga yang datang ke pesantren kami Darul Fitrah, Ustadz biayanya banyak banget, ya. Ya memang salah satu syarat menuntut ilmu itu apa? Adanya masyaqqah, rasa beban berat, apa? Di antaranya biaya. Tapi kami gini Ustaz, gitu ya. Ya, kadang akhirnya diberi keringanan. Sudah diberi keringanan, terkadang juga masih belum mampu. Sudah diberi keringanan, kadang masih nunggak juga. Masya Allah, itu tunggakan di pesantren kita itu sangat banyak banget, Pak. Bukan hanya ratusan, ya sudah mencapai angka M. Tapi kita nggak apa-apa lah. Yang penting anak-anak bisa belajar, bisa makan, ya mudah-mudahan akan menjadi berkah bagi pesantren kami. Gitu ya. Ya memang itu harus, ya kata Imam Ali gimana? Tidak ada belajar itu kamu mendapatkan ilmu, kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya apa? Duit. Salah satunya adalah fulus. Ya, tidak bisa kita belajar itu tidak pakai fulus, mesti fulus. Sekarang banyak belajar yang gratisan. Ya Masya Allah, itu pinternya orang-orang yang kaya. Ya, pinternya orang-orang yang kaya. Wah, anak saya nggak ada yang hafal Quran. Dia datang ke pondok, Pak, saya pengen punya anak asuh supaya nanti bisa hafal Quran. Saya jamin sampai lulus biayanya. Wah, ada Pak, ya yang agak-agak pinter lah gitu ya. Itu pinternya orang kayak gitu. Jadi apa? Walaupun dia nggak punya anak yang bisa hafal Quran, tapi dia membiayai seorang anak yang bisa hafal Quran. Itu pinter-pinternya orang kaya begitu. Jadi memang kita itu harus cerdas gitu ya. Oh, anaknya nggak ada. Ya kalau ada anaknya sendiri. Kalau nggak ada berarti jadi orang tua asuh di beberapa pondok pesantren tahfidzul Quran. Biar kita mendapatkan pahalanya. Syukur-syukur kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang tuanya, yaitu apa? Dikenakan mahkota di atas kepalanya dan dikenakan baju kehormatan.
Mudah-mudahan seperti itu para orang tua asuh. Khawanifiddin, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wali anna Musa, kita lanjutkan. Wali anna Musa alaihi salatu wassalam, karena Nabi Musa alaihi salatu wassalam lam yamnahu bulughum minas siyadah, karena Nabi Musa alaihi salam tak pernah tercegah untuk mencapai sebuah siyadah, kepemimpinan, atau al-mahalul a'la, ataupun tempat yang tinggi, derajat yang tinggi, min talabil ilmi wa rukubil birri wal bahri li ajlihi, dari menuntut ilmu, ya, mengarungi daratan dan lautan untuk mencapainya, kecuali dalam rangka apa? Ini mencapai talabul ilmi ini. Maka betapa ilmu itu sangat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat diangkat derajatnya. Makanya dalam surat Al-Mujadilah itu apa? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu itu di atas orang-orang beriman biasa. Kalau dalam kitab Minhajul Qasidin dijelaskan di situ ada sebuah riwayat dari salaf, tingginya 500 tingkatan daripada orang mukmin biasa. Ya. Maka kita mestinya bergegas, berlomba, bersemangat agar kita ini secara bertahap menjadi orang-orang yang paham, orang-orang yang berilmu, ya, berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu. Karena apa? Di antara ciri orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah, adalah Allah memahamkan kepada seseorang tersebut terhadap agama. Jadi ukuran baik buruknya seseorang itu terletak pada apa? Sejauh mana dia paham terhadap agama. Bukan sebanyak apa harta bendanya, bukan seberapa tinggi kedudukan dan jabatannya, tetapi seberapa paham dia terhadap agama ini. Nah itu Pak. Ya, kebanyakan kan orang pahamnya kalau udah orang kaya, tanahnya banyak, mobilnya banyak, atau jabatannya tinggi, wah berarti dia orang yang mulia. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Quran, ya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya, seorang hamba itu jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan, diberikan kenikmatan, diberikan harta yang melimpah, kenikmatan yang banyak, dia mengatakan Allah memuliakan saya. Ya, padahal dalam surat Al-Mu'minun ayat 55 ya, dan selanjutnya Allah menunjukkan bahwa seseorang itu derajatnya tinggi atau bukan karena hartanya, tetapi karena apa? Karena ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafidullah, sudah waktu isya nih. Kurang 5 menit. Ya. Wa fil hadis rukubul bahri fi talabil ilmi bal fi talabil istikthar min. Dalam hadis dijelaskan beliau Nabi Musa alaihissalam mengarungi lautan dalam rangka menuntut ilmu. Bahkan Nabi Musa itu kan sudah seorang nabi, dia juga sudah diberikan ilmu dan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia ingin menambah ilmunya. Maka kalaupun kita mungkin sudah mengetahui beberapa ilmu, disunahkan ya untuk menambahnya, walaupun harus dengan melakukan perjalanan yang susah payah. Ya Masya Allah, orang-orang tua kita dulu ya ke Solo, ke pengajian ke Solo Pak ya, saya dapat cerita dari sini ke Solo itu ngontel, jembatan belum ada, dinaikin apa dulu Pak? Ketek ya Pak, perahu itu, resikonya nyemplung keli ya. Jalannya masih becek, ya nggak diaspal, jembatan nggak ada, Masya Allah. Ya seperti itulah kebanyakan, makanya orang-orang yang seperti itu mereka itu sukses
sukses, berhasil. Kemudian wa masru'iyatu hamliz zad fis safar. Dari kisah tadi itu, selain melakukan perjalanan, maka disyariatkan kalau kita mau melakukan satu perjalanan, maka kita harus membawa apa? Bekal. Kalaupun kita ke Solo, nah itu bawa bekal lah. Di mobil itu mesti ada aqua satu, gitu ya. Mungkin ada kue, camilan. Walaupun hanya sekedar ke Solo, atau mungkin dalam hitungan safar menurut ulama atau menurut jumhur, yaitu sejauh 80 km, yang di situ boleh mengqashar sholat yang 4 menjadi 2 rakaat. Walaupun ada perbedaan pendapat, ada yang di bawah itu ya, tapi jumhur berpendapat safar itu kalau sudah 80 km. Dan ini memang banyak hal-hal yang di luar nas, atau mungkin bahkan di luar kesepakatan para ulama. Karena sekarang 1 jam itu sudah bisa sampai Jakarta, padahal jaraknya sudah 650 sekian kilometer. Apakah termasuk safar? Pada perjalanan pesawat itu kan cepat sekali, sini Medan gitu ya. Nah, ini memang makanya ada fikih kontemporer gitu ya. Nah, ini beda lagi pembahasannya ya. Ya, kembali dari dalam safar kita disunahkan untuk membawa bekal. Waluzumut tawadu fi kulli hal. Lazim bagi kita untuk bersikap tawadu, merendahkan diri, menghormati orang lain. Lihat Nabi Musa, seorang nabi, ketemu seseorang yang bernama Nabi Khidir, belum kenal, baru ketemu. Tetapi Nabi Musa mengatakan, bolehkah saya izin menjadi muridmu? Kalau bahasa singkatnya, saya jadi murid, angkatlah aku menjadi muridmu. Saya ini orang yang nggak tahu, saya ini orang yang bodoh. Nah, maka di sini harus ada sikap tawadu. Seorang murid harus punya sikap tawadu, hormat, ikram, takzim kepada ustadznya, kepada guru. Itu harus. Karena apa? Kalau tidak, ada sebuah kitab yang bagus namanya Ta'lim wal Muta'alim yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Zarnuji dari Syarqul Awsat sana. Dia mengatakan, siapa man ta'adzalahu ustaduhu hurima barakatul ilmi. Dia mengatakan gitu ya, siapa yang mencederai, siapa yang tidak sopan, siapa yang melukai ustadznya, siapa yang membuat sakit ustadznya, maka dia akan diharamkan untuk mendapatkan barokahnya ilmu. Maka guru itu harus dihormati, ustadz itu harus dihormati betul ya. Zaman dahulu itu Masya Allah itu ya Pak, guru itu nampak mulia sekali ya kan, nampak mulia dan nampak berwibawa. Jewer ya manut saja di Jawa. Sekarang jewer lapornya polisi. Padahal jewer, saya sering banget di jewer itu. Kamu gini salah, kan nggak apa-apa ini jewer itu. Mukul itu dalam Islam boleh selama tidak melukai ya. Pukul tempat-tempat yang aman. Nah itu Rasulullah saja kalau ada anak yang belum mau sholat ketika umur berapa? 10, itu ya dipukul, tetapi dipukul yang mendidik ya. Jadi demikian. Alhamdulillah, barangkali kita cukupkan sampai di sini karena waktu sudah masuk Isya. Kurang lebih maaf, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.